Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni sana Adenai. Pada malam sekarang bertepatan tanggal 8 Mei 2022, kita mencoba review kegiatan panitia pencalonan ketua Persipas Persatuan Sepak Bola Padang Sebusuk. Telah hadir bersama kita ada tim penulis, ada dari perangkat nagari, ada dari panitia seleksi ketua Persipas, dan juga penulis. Oke, dan selanjutnya kita tonton di channel saya. Kita akan coba review. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Terima kasih. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya nabiyya ba'da, amma ba'du. Kembali kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi tentang pemilihan dan penetapan calon ketua Persipas Prode 2020. Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pemilihan ketua Bapak Wali Persipas, Nagari Bapak Alfian, sekaligus sebagai panelis dalam pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati Ketua Persipas Nagari Padang Sebusuk bersama tim yang mendukung beliau. Pada kesempatan ini izinkan kami atas nama panitia menyampaikan kenapa pelaksanaan kita pada malam hari ini bisa kita laksanakan. Lebih kurang bahasanya Nagari dalam hal ini memberikan wewenang kepada panitia dalam rangka menghimbau seluruh anak Nagari yang mempunyai keinginan dan kesempatan untuk mendaftar sebagai calon Persipas lebih lanjut. Cuman saja selang waktu berjalan, hanya yang mau mendaftar pada saat itu hanya saudara calon ketua, yaitu saudara Metra Haryanto. Alhamdulillah proses itu kami tidak lanjuti selaku panitia, yang kami koordinasi langsung dengan pemerintah Nagari. Kemudian kenapa posisi hari ini tetap bentuk fit and proper test? Pada hakikatnya pelaksanaan malam hari ini tidak lain dan tidak bukan dalam bentuk diskusi sesama anak Nagari dan pendalaman materi. Mungkin saja nanti di saat selesai calon ketua memaparkan sebuah visi dan misi beliau, kita berharap kepada panelis dalam hal ini untuk menanggapi apa yang menjadi sebuah pengelolaan atau manajemen sebuah organisasi sepak bola ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menangkap apa yang disampaikan oleh pemerintah Nagari kepada panitia. Di organisasi sepak bola ini ada kita flashback ke belakang, terutama di tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Ini adalah wadah hiburan oleh anak Nagari Padang Sebusuk pada saat itu. Tidak hanya Nagari Padang Sebusuk, bisa jadi nagari-nagari yang ada di sekeliling kita ini menjadi tempat hiburan. Itu yang pertama yang kami tangkap dari pemerintah Nagari. Merupakan sebuah pemersatu anak Nagari. Kemudian yang ketiga yang kami tangkap dari apa yang disampaikan pemerintah Nagari kepada kami selaku panitia, ini adalah wadah generasi muda dalam bentuk membina mental dan bisa merujuk kepada apa yang menjadi tujuan dalam bentuk prestasi. Dan itu terbukti di tahun 70-an, 80-an dan 90-an, anak Nagari Padang Sebusuk bisa memberikan warna di tim sepak bola lebih tinggi dari di kabupaten kita Sijung, kita sebut dengan Persiju. Nah,
ekspektasi itulah kira-kira yang diharapkan oleh pemerintah negari kepada pengurus hari ini dalam bentuk pembinaan generasi muda. Kami rasa itu pengantar kami selaku panitia. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada calon ketua dan menyampaikan visi dan misi beliau selaku calon ketua Persipas periode lebih lanjut. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kami berikan kepada calon ketua. Kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul atas berkat rahmat, kesempatan dan kesehatan dalam rangka Persipas. Salam terkirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari, yang sama kita hormati Ketua BPN, yang kita hormati Pak Ketua KAN, kita hormati Sekretaris Nagari, seterusnya kami hormati perangkat-perangkat nagari itu, Pak Jorok. Terusnya kepada kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang berada dalam ruang ini. Baiklah, izinkan saya selaku calon peserta ketua Persipas untuk menyampaikan atau memaparkan apa yang menjadi visi misi setelah kami terpilih nanti sebagai ketua Persipas. Di depan sudah ada layar. Ini sebagai sarana pendidikan, yaitu dalam penyaluran bakat anak-anak dan generasi muda dalam pembinaan mental, disiplin diri dan prestasi. Yang kedua, menjadikan Persipas ini sebagai kebanggaan bersama bagi masyarakat Nagari Padang Sebusuk yang dulu menjadi suatu kehormatan bagi kita, suatu kebanggaan bagi kita bahwa Padang Sebusuk itu identik dengan Persipas. Kemudian misi juga kami gambarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, berjalannya organisasi Persipas ini yang berasaskan pada prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan, itu dalam rangka mendukung program-program pembinaan anak-anak dan generasi muda. Di sini kami mengambil kenapa berdasarkan prinsip kebersamaan, karena organisasi ini bersifat organisasi sosial dan merupakan walaupun organisasi sosial, tapi ini kalau terkelola atau terorganisir dengan baik, ini akan menyumbangkan pengaruh yang besar bagi generasi muda. Jadi berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Yang kedua, misinya adalah terlaksananya program-program pembinaan untuk menciptakan atau membentuk anak-anak dan atau generasi muda yang kuat dalam artian yaitu dari segi sehat jasmaninya dan rohani serta berprestasi. Yang ketiga, terciptanya lingkungan lapangan sepak bola yang terawat secara teratur, rapi, dan indah. Itulah visi dan misi. Selanjutnya, karena pada poin pertama ini kami paparkan yaitu susunan pengurus. Yang pertama adalah pelindungnya adalah Pak Wali Nagari, BPN, KAN, Kepala Jorong di Sekretariat Padang Sebusuk. Kemudian penasehat di sini Pak Saldi, sering kita kenal dengan nama populernya adalah Bule atau Bujang Lena. Kami meminta beliau bersedia untuk menjadi penasehat sesuai dengan saran dan arahannya, dan dia bersedia. Kemudian hasil lagi bagi kita itu
teman, juga sahabat dekat Pak Hadiatullah. Kebetulan saat ini posisinya juga sebagai ketua di organisasi yang berhubungan dengan olahraga, itu KONI. Jadi harapan kami nanti beliau mampu menyalurkan aspirasi atau kegiatan-kegiatan kami nanti yang ada di kenegarian ini untuk bisa ditindaklanjuti di tingkat kabupaten, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tingkat provinsi. Kemudian selanjutnya itu penasihat kami tunjuk di sini, kami libatkan di sini itu Pak Zulfahmi. Selama ini kami banyak curhat tentang bagaimana perkembangan sepak bola dulu, bagaimana cara mengurus sepak bola dulu. Bahkan ada kata-kata beliau, organisasi Persipas ini lahir karena dari prestasi sepak bola, baru ada organisasi Persipas. Jadi prestasi dulu baru dia bisa melahirkan organisasi. Nah sekarang kita jadi motivasi bagi kita sudah punya organisasi, tinggal kita bagaimana mengelolanya dengan baik. Mudah-mudahan dengan organisasi kita kembalikan kepada jalannya, mampu untuk berprestasi. Karena para pemain C, karena kami ditunjuk sebagai calon ketua oleh tim kami, jadi secara bersama kami menetapkan, saya pribadi ditetapkan sebagai ketua umum di kepengurusan Persipas. Kemudian yang bagian D itu sekretaris umum. Alhamdulillah beliau bersedia, walaupun dengan kesibukannya sebagai kepala sekolah di SMP 30 Bulukasok, alhamdulillah dia mau meluangkan waktunya. Bahkan dalam pemikiran kami sangat luar biasa sekali, mengingatkan bagaimana kelanjutan Persipas. Sering ditanya bahkan pada untuk pembentukan pengurus itu, mungkin dia yang lebih dulu menanyakan rencana pertemuannya jam 8, jam 7 dia sudah berada. Hal yang paling sensitif sekali dalam suatu organisasian dan jalannya organisasi ini, ibaratnya sebuah mobil, ini adalah bensinnya. Mungkin kepercayaan kami mintakan kepada teman kita, yaitu Taufik Hidayat. Nah, ini digaungkan oleh Bapak Wali Nagari, tapi mungkin ada kendala ketika itu, mungkin dari keorganisasiannya. Jadi ini menjadi agenda bagi kami untuk menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat, baik pun perantau kita dalam memberikan sumbangsi baik moral maupun material. Nah selain itu, setelah membentuk badan hukum, nanti kita akan berusaha bagaimana organisasi ini berjalan karena sifatnya organisasi sosial. Nah di sini nanti kita tuangkan dalam ADRT-nya apa anggarannya, bagaimana pembiayaan bulanannya, bagaimana pelaksanaannya tahunannya, anggarannya. Nanti di sini kita munculkan. Kemudian yang kedua yaitu pendataan aset, baik aset yang ada perlu kita dalam 3 kelompok. Nanti ada usia dini bisa nanti dari usia kategori usia atau umur, kemudian remaja dan tingkat umum. Nah tingkat umum ini maksudnya sini mungkin menjadi marwah bagi kita nanti. Persipas ini ada nanti undangan turnamen keluar daerah, ini perlu kita koordinir nanti bagaimana cara pembiayaannya yang sifatnya tidak ada rentang waktu jadwalnya yang tertulis. Mungkin ini nanti perlu dibicarakan. Nah ini jadwalnya kami buat rentang waktunya September. Nah mungkin ini sifatnya berkelanjutan. Kemudian sebagai evaluasi, sebagai menjadi pembenahan bagi kita perlu dilakukan evaluasi organisasi itu setiap akhir tahun, yaitu Desember tahun 2022.
Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi program atau visi dan misi kami dalam kepengurusan Persipas ini, mudah-mudahan ini terwujud berkat asas visi dan misi yang kami asaskan tadi, berdasarkan asas kebersamaan, keluarga dan gotong royong. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama, mudah-mudahan hendaknya tercapai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai calon ketua Persipas. Salah dan dengar, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon ketua Persipas yang telah panjang lebar menyampaikan visi dan misi beliau selaku leadership nanti di organisasi Persipas ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, mudah-mudahan tokoh masyarakat yang sama kita hormati. Pertama kita sampaikan kepada Bapak calon ketua Persipas beserta jajaran, kami mengucapkan nama pemerintah negeri mengucapkan terima kasih banyak karena memang Bapak adalah orang yang memang berpikir demi kemajuan negeri dan sudah siap memberikan waktu untuk mengurus. Kita akan mendukung penuh dan akan memfasilitasi. Jadi kita jangan ada kekhawatiran. Organisasi ini tidak boleh di terbaik di negara itu. Tak ada kekhawatiran itu, tak ada keraguan itu untuk orang-orang ini memimpin organisasi ini karena memang putra-putra terbaik negara. Sekian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Panelis, anak-anak yang dihormati, karena calonnya Cie ya. Cie calonnya. Iya, tidak. Tapi kok pasti lurus bentar. Aku perlu bertanya, karena aku baru tahu ini. Boleh nggak Bapak? Lalu Malin. Itu 3 pertanyaan yang minta tolong dijawab. Yang pertama, latar belakang dan orientasi Malin mau ikut itu satu. Karena organisasi Persipas dan termasuk organisasi sepak bola tingkat negara itu bukan organisasi yang bisa memberikan salary atau finansial ya. Mungkin kok ada yang gimana kalau 9 sampai 97 itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pengalaman apapun adalah pernah di sepak bola, baik selaku pengurus, pemain, ataupun mungkin dulu pernah menjadi panitia. Kemudian yang ketiga, apakah Malin cukup memahami Persipas mendukung pengorbanan, baik pengorbanan waktu, uang, dan termasuk mungkin perasaannya lebih ya. Jadi mohon dijawab di sebelum nanti kita masukkan terkait dengan presentasi. Mungkin itu Ketua. Terima kasih Pak Sumizon yang telah memberikan pertanyaannya 3 poin kepada saudara ketua. Mungkin waktu dan kesempatan kita serahkan langsung kepada calon ketua. Kepada ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi motivasi pertama, waktu sebelum ini kami kan juga terlibat dalam kepengurusan Persipas.
posisi kami itu sebagai bendahara koperasi, sebagai bendahara Persipas. Pada waktu itu antusias nagari dalam pendirian organisasi perangkat-perangkat nagari. Kami yakin Persipas ini nanti sesuai yang menjadi visi kami tadi, menjadi wadah untuk adik-adik, untuk anak-anak, untuk generasi muda, untuk menyalurkan bakat ke arah yang positif. Nah, seiring waktu berjalan dalam kepengurusan Persipas, banyak kesempatan peluang saat itu. Pertama, dukungan dari nagari, dukungan dari perantau, orang-orang yang punya kompeten dan mempunyai jabatan penting dalam bidang olahraga, mau untuk berbuat untuk Persipas ini ke arah lebih baik. Kalau kita lihat Persipas ini kalau dianggap penting, bahkan dianggap sepele. Bagaimana? Bagi orang kalau dianggap tidak penting, kok seperti itu, seperti Iko kepedulian kita. Nah, mau itu meluangkan waktu, mau berkorban tenaga. Nah, berangkat dari situ, jadi apa yang salah dari organisasi? Bukan masalah sepak bolanya, bukan masalah orang-orang yang tidak mampu. Yang jelas mungkin masalah organisasi. Nah, kita banyak yang mampu. Kenapa tidak kita dengan kelalaian kita tidak mau berbuat untuk mengurus organisasi itu, terabaikan apa yang bisa menjadi potensi di negara kita. Jadi mungkin jadi motivasinya itu pertama, melihat dari peluang, keyakinan bahwa Persipas bisa menjadi suatu hal yang positif. Kemudian yang kedua mungkin dorongan dari adik-adik selama kami sebagai bendahara ketika itu, keluhan atau mungkin harapan beliau adik-adik itu untuk mau mengurus Persipas. Kemudian ketika 3 hari yang lewat, kami secara langsung di WA oleh teman kami itu Pak Adi Atumo. Ada kata-kata terselip di WA. Persipas ini memang organisasi sosial gitu. Tapi secara pemilihannya kita ikut mendaftar sebagai calon. Bagaimana ketua kita kalau ditarik, kalau biti, kita diuji berjalan. Apa maksud dan tujuan? Jadi ada kata-kata bila kita boleh untuk orang lain. Mungkin itu salah satu motivasi. Mungkin itu motivasi bagi kami. Yang kedua, pengalaman berorganisasi ada kaitannya sebelumnya. Sebenarnya kalau berpengalaman kita tidak berpengalaman, tapi cukuplah motivasi. Nah itu mungkin kau ibarat ojo lah nampak ke kapok, kau ibarat salah lah nampak ke lo. Itulah yakin rasanya kau mungkin bisa kita untuk berbuat. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau kita tanya pas dulu ini mungkin banyak yang siap. Mungkin kita bisa menjawab, kami pribadi menjawabnya siap secara muncul bisa. Sampai siap dengan konsekuensi. Konsekuensi dan pekerjaan sosial. Paling yang kalau terima beko cecek, tapi bagi kami sudah sepakat. Waktu menjadi ketua Persipas dari keluarga, mungkin dari istri mungkin melarang mungkin susah masuk kita. Tapi mau yakinkan puasa tuh ada kawan-kawan tiap hari ke rumah, mungkin kami kumpul dari. Jadi teman-teman lalu sebenarnya kami ada soal dulu. Jadi itu mungkin banyak ya. Di semangat lo bagi kami, masuk awak tak merasa ikut sendiri. Bahkan kawan-kawan dah bekerja, kita bukan tim. Jangan nanti orang-orang menilai Persipas tim yang seperti itu. Jadi orang-orang itu aja, orang terdekatnya aja gitu. Bagi kami, tim itu orang yang mau berpartisipasi baik secara pikiran maupun materi. Setiap kami minta bantuan, mau dibantu. Nah itu
itu bagi kami lah itu tim dulu. Bahkan tim orang yang mungkin mencela, mencaci mungkin tim. Kenapa tim sebagai kalau caci bisa gitu introspeksi dirinya, kalau lo bisa gitu usaha untuk lebih baik. Mungkin itu jawaban kami tulus dari lubuk hati saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Malin. Kepada dia mungkin dari motivasi, orientasi, pengalaman dan kesiapan fungsi gurauan saat ini bisa memberikan objektivitas ya. Dengan kebersamaan Joki Purwotamo akan bisa menjadi organisasi sepak bola internasional. Kemudian masuk ke poin yang kedua terkait dengan visi dan misi yang dipaparkan tadi oleh Pak Ridwan. Dan mungkin nanti panelis yang lain itu akan memberikan masukan. Yang pertama dari sisi visi. Kalau boleh memberikan masukan, kita memang ingin visi Persipas ini atau pengurus Persipas ke depan itu hanya mempunyai satu visi saja, perlu dua, tapi memang vision atau orientasi. Dan memang memberikan masukan kalau nanti bisa diterima oleh pengurus, yaitu terwujudnya Persipas sebagai sarana pendidikan dan pembinaan sepak bola prestasi bagi generasi muda. Itu dari sisi visi. Kemudian dari sisi misi atau mission atau arah nanti yang akan dilaksanakan, kami minta memang kalau bisa ada poin Persipas ini melaksanakan pembinaan generasi muda Padang Sibusuk menjadi pesepak bola profesional. Nah, kalau yang lain itu bisa itu dari sisi visi dan misi. Kemudian dari sisi program kerja yang ketiga, kita minta pengurus nanti kalau memang disetujui oleh panitia itu memang ada kegiatan memobilisasi dukungan masyarakat, baik yang ada di kampung termasuk di perantauan. Dalam arti kita berharap nanti memang Persipas itu di-branded menjadi organisasi yang dicintai oleh generasi muda. Nah, mungkin beberapa tahun ke belakang ada turun. Waktu baru biasa yang lama menjadi titik sore ada di lapangan anak-anak. Nah kalau bisa memang Persipas itu di-branded. Nah untuk bisa di-branded, salah satunya itu pengurus harus bisa memobilisasi baik dari masyarakat yang ada di kampung termasuk yang ada di perantauan. Dukungan itu bisa dalam bentuk material dan juga tentu kita harapkan juga dalam bentuk material yang disampaikan oleh Pak Mani. Secara uang bisa mensupport 10.000 rutin sebulan, berarti setidaknya bisa 1 juta karena lebih. Jadi meminta memang salah satu program kerja kepengurusan yang akan dibentuk nanti adalah meningkatkan dan memobilisasi dukungan dari masyarakat. Nah, kita harapkan kalau
Juli minimal 1 tahun dari pasukan jadi brand di negeri orang. Terus oleh Pak Wali beserta kan cukup semangat menerima organisasi. Mungkin itu aja ya masukan dari Allah. Mudah-mudahan nanti bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak. Ke masjid itu untuk menjadi ketua Persipas ini saya berasumsi sekali berat. Terbukti hanya satu yang mampu, itu yang berani gitu. Karena kalau kita melihat historinya itu Bang panjang. Saya kelas SD saya masih melihat bagaimana Bujang Soliat yang Sardi, Bujang Lena, dan Ayah Sidebet main di lapangan itu. Kemudian kita masuk sambil memberikan pundak bahu kawan kepada mama. Waktu itu main itu seru itu. Sudah azab sampai di rumah mandi gitu lah. Tapi di warung-warung itu kita cerita sepak bola itu. Asik sekali. Itu sekitar di bawah tahun 92 kan Asmizon juga merasakan itu. Itu masih ternyanyi terus itu. Dimana orang Padang Panjang kemudian apa namanya itu dari Kota Padang apa? BSB itu memang menjadi nostalgia gitu. Jadi saya kepada Bapak Mitra karena memang sudah tidak ada saingan sepertinya ini, saya memang berharap memori-memori histori-histori itu membangkit lagi kepada kita. Karena kita untuk mengurus Persipas ini siapa lagi gitu kan. Kemudian salah satu untuk menghambat kenakalan-kenakalan remaja itu karena generasi muda itu powernya itu luar biasa itu. Kalau kita tidak bisa mengemasnya, maka mereka itu kemana-mana. Larilah mereka itu ke narkoba, larilah ke mereka itu ya hal yang negatif lah gitu. Makanya kami saat di bawah itu semua Pak Firdaus kan mencoba juga di voli lah, karena itu memang itulah dasar kita itu cuma. Tapi kalau sepak bola kita main bawang PSD itu saja itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Mitra, ya kan. Kira-kira kalau kita lihat provinsi kita pada saat sekarang ini, bisa tak kita melahirkan pemain-pemain yang mempunyai kontribusi untuk Kabupaten Sigi? Lalu dalam jangka berapa lama kita bisa gitu untuk melahirkan itu, untuk berkontribusi ke Persiji? Karena apabila kita tidak bisa melahirkan pemain seperti apa disampaikan oleh Bapak Mitra tadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sultan tadi, kalau sudah nampak prestasinya, orang akan berbondong-bondong gitu. Kalau organisasinya sudah besar, sudah nampak buahnya, orang akan mau itu mampir itu di pohon yang sudah kita bangun itu. Jadi mohon kita sebelum bisa Bapak Majelis kita nih punya target berapa lama sih ya generasi muda kita ini bisa berkontribusi gitu. Karena kalau kita dengar itu ada yang sudah main ke Pertesemen, ke Padang dan lain sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana nanti sebagaimana disampaikan oleh Pak Smizon, karena memang penggalangan dana ini kalau 100 orang 10.000 dapat 1 juta, setahun 12 juta. Kira-kira bagaimana nanti kita itu menghimpun dana itu untuk menghidupkan Persipas? Karena saya tahu sepak bola ini ketika Bapak Jurnalis M itu menjadi ketua Persipas, beliau selalu itu membawa itu orang-orang dari agama, orang-orang yang adil. Kalau saya tidak salah itu dulu mama kami itu Saplis Nazar. Beliau pernah itu menjadi digayu dibawanya ulama gitu sehingga itu memang kewibawaan dari Persipas itu bukan saja sekedar untuk bukan sekedar, tapi juga nuansanya itu memang nuansa agama gitu.
Dan kita bisa melihat sekarang, PSSI itu ya, anak-anak muda itu, Garuda itu kan ketika mereka menciptakan gol itu, selebrasinya itu kan memang sujud. Saya yakin dan percaya itu pengaruh religi yang kuat di dalam suatu organisasi itu, terutama agama itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Jadi ada kiat dari Bapak Metra untuk bisa membawa orang-orang yang alim gitu, orang yang berbau agama untuk didudukan juga ada sekurang-kurangnya untuk mental spiritualnya harus ada itu. Saya menyarankan kalau sini saya lihat tidak ada tadi kan. Mohon ini kalau bisa itu diselipkan satu-satu untuk memotivasi mereka. Mereka tuh bermain bukan sekedar untuk menang saja, tapi keyakinan mereka kepada Tuhan dalam bermain itu berlama itu akan mereka tuh akan muncul, emosi mereka tuh akan stabil. Ketiga, sedikit Pak Metra, kalau kita melihat prestasi sepak bola, Bujang Lena yang paling tinggi. Kemudian ada juga Cie Jangkanci gitu kan, mereka sudah pernah main ke Jakarta dan sebagainya. Kalau Bujang Lena yang legendaris itu melayani Sao Paulo dari Brazil dan di PSB. Itu teringat terus kan, saya mau diceritakan oleh Bujang Sol itu sambil mandi itu tak. Wah itu memang yang asik, enak ceritanya. Kalau sepak bola itu, tetapi kalau di bidang atletik kita banyak sudah mengeluarkan atlet seperti yang diciptakan oleh Beri, kemudian Emil Moore adik saya itu sudah pernah meraih prestasi sampai ke SEA Games gitu lah. Kita ini kalau sepak bola itu nggak dulu gitu. Kita bisa saja persoalan kalau sekiranya kita bisa mewujudkan jebol saja nggak kita di satu untuk jadi bermain nasional, waduh itu luar biasa. Atau mereka divisi 1 lah tuh, ke utama gitu kan. Nah jadi saya itulah mudah-mudahan nanti Pak Metra bisa wujudkan itu sehingga memang terbangkit batang terangnya. Terakhir saya ingin menyampaikan jangan patah semangat, ya kan? Nabi Muhammad saja untuk mendirikan agama kan patah-patah gigi beliau, ya kan berdarah-darah beliau. Apalagi sepak bola mereka banyak dicaci maki. Jadi memang harus sabar. Sekira mungkin untuk Pak Metra selaku ya anak juga oleh kami ini karena menantu. Di sini bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada semacam 4 tadi pertanyaan dan harapan. Jadi kami mohon untuk diberikan penjelasan sedikit atau jawaban supaya bisa mengeluarkan. Nanti kami sampaikan juga lah nanti di BPN ini Bapak Wali akan berkontribusi juga Bapak Wali. Atau nanti gaji kita itu kalau tak 1.000, ya 10.000 lah Pak Wali.